Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang saya bisa bertemu kembali di hari pertama di pekan ini. Setelah kalian mungkin berweekend ya, hari Sabtu dan Ahad kemarin. Maka hari ini harusnya kalian semangat ya. Hari pertama dari liburan kemarin, semangat ya. Sudah sarapan belum? Yang sudah sarapan tolong ini beri reaction jempol. Kalau belum sarapan diberi reaction menangis itu atau melongo. Loh, banyak yang melongo. Melongo semua. Belum ada yang sarapan, ini nggak ada yang tanda. Ayo, oke, yang sarapan diberi hati, reaction hati. Nggak ada. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar. Dan semoga pula apa yang kita pelajari saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kalian nanti kelak setelah lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, silakan presensi di My Brilliant. Presensinya sekarang sudah pukul berapa? Harusnya sudah dibuka. Ya, sudah 7.33 harusnya sudah dibuka. Karena tadi saya set presensinya dibuka mulai pukul 7.30. Dan seperti kemarin sudah kesepakatan toleransinya adalah 15 menit. Ya. Hari ini kita mulai kuliah. Ya, setelah di pertemuan kemarin kita membicarakan hal-hal semuanya yang terkait dengan perkuliahan supaya lancar. Hari ini kita akan mulai masuk dengan yang dinamakan sebagai Pak Yusuf. Ya. Maaf. Kenapa? Dilihatnya agak lemot, Pak, kotak absen. Oh gitu. Ya, coba aja terus. Nah. Ya, hari ini kita akan masuk ke pengertian dari sosiologi komunikasi. Oke, saya buka. Sudah kelihatan presensi saya? Sudah kelihatan presentasi saya? Sudah ya? Oke, kita mulai. Semester ini kita akan belajar namanya sosiologi komunikasi. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Yusuf, kenapa kok kita belajar sosiologi komunikasi? Kita kan anak DKV. Kita kan belajar desain. Ngapain belajar ilmu yang lain, Pak Yusuf gitu. Ya, saya setuju memang materi sosiologi komunikasi dimasukkan di DKV, ya. Karena pengalaman saya dulu bekerja bersama anak-anak DKV ini memang banyak mengalami kendala. Ya, oke. Sekarang saya tanya sih ke kalian, coba. Ya. Salah satu nanti kalau misalnya kalian bekerja, apa sih yang kalian bikin? Ayo, silakan raise your hand. Kalian kan sekarang sudah masuk di kafe nih, bahkan mungkin sudah semester atas ya. Mungkin setelah ini lulus. Coba, yang kalian bayangkan nanti kalau ketika kalian sudah lulus, apa sih yang kalian kerjakan? Silakan raise your hand. Nggak ada yang raise your hand? Chat, please, chat. Chat. Jawab di chat. Oh,
Silakan Rizky. Desain, Pak. Apa? Desain. Ya, jelas desain memang. Mata kuliahmu kan memang namanya prodimu kan namanya memang desain komunikasi visual. Nah, sekarang salah satu hal yang dibuat kamu nanti setelah kamu lulus apa? Branding, Pak. Branding. Ketika kamu bikin branding, itu kan cuma istilah ya. Apa yang kamu bikin saat branding itu? Komunikasi. Kenapa? Sebuah komunikasi. Ya, itu kegiatannya lah. Prakteknya lah. Realisasinya di lapangan ketika kamu misal dapat klien, yang kamu bikin tuh apa sebenarnya? Oke, branding, sosialisasi, komunikasi, kampanye, apalah. Tapi itu namanya. Sekarang yang benar-benar terlihat di mata, apa yang kamu buat? Karya, project. Ya, project. Oke, project itu apa? Itu kan masih nama, ayo detailnya apa? Kata Juan, bertemu dengan orang baru dan berkomunikasi dengan kalian. Oke, itu salah satu nanti ketika kamu bekerja, tapi tidak semua orang gitu ya. Kalau kamu bagian di dalam aja, bagian produksi, belum tentu kamu berkomunikasi dengan khalayak umum, kecuali kayak misalnya dulu saya bagian project officer ya, bertemu dengan orang dan berkomunikasi atau berpresentasi. Tapi kalau sudah di bagian produksi, kalian cuma mungkin di kantor saja ya. Oke Rizky, apa yang kamu bikin? Ayo teman-teman, ini kamu sudah mau lulus loh. Coba kalau kalian bingung jawabnya, coba diberi jawaban melongo itu, emoticon melongo. Coba yang langsung belum jelas ini. Apa yang nanti akan dilakukan? Ayo. Atau kalau memang tahu apa yang dilakukan, silakan beri hati. Loh, yang lainnya gimana nih? Masih tidur? Kok masih melongo semua ini? Loh, kalian mau lulus loh, ini kok masih melongo? Aduh. Dan kamu nanti apa yang kamu kerjakan? Nanti apa yang kamu buat setelah nanti kamu lulus kuliah? Bayangan kamu, entah kamu bisnis sendiri, entah kamu nanti bekerja di swasta. Wah, Pak, baru buka web. Ya, banyak, Pak. Kemudian tadi, Pak. Ayo kamu dan presensi salah habis itu toleransinya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, itu memang harus wajib, itu harus didahulukan. Ya. Banyak, Pak, yang saya bikin, Pak. Ya, Pak. Bisa jadi dalam bentuk media periklanan. Contohnya kayak kita membuat iklan di sosial media. Kemudian bisa juga branding, bisa juga di destination branding, personal branding salah satunya. Terus kemudian bisa juga ada sosial media ads, terus habis itu konten kreator, content writer, copywriter juga ada. Terus kemudian ada banyak, Pak. Nah, banyak kan? Tapi kan, oke, salah satunya misalnya yang kalian bikin desain, betul. Memang kalian mendesain apa? Misalnya salah satunya adalah mendesain logo, ya kan? Di branding itu juga salah satu kegiatannya adalah mendesain logo, ya. Makanya saya minta itu apa gitu loh. Kalian apa? Membuat website Pak Yusuf, oke. Membuat poster Pak Yusuf, oke. Membuat iklan cetak Pak Yusuf, oke. Membuat video YouTube, oke. Nah, itu maksud saya itu, ya. Apa yang nanti kalian lakukan, jangan kayak begitu, gak jelas ya. Nah, oke. Ini pengalaman saya dulu, ya. Saya dulu pernah dapat klien perusahaan furniture. Apa itu furniture? Membuat ini ya, apa itu perabotan rumah tangga ya, kursi, meja, ranjang, meja belajar, buffet gitu ya, lemari kayak gitu ya. Dan dari bahannya adalah kayu. Klien saya ini tempatnya, lokasinya di daerah Krian ya. Nah, kalau kalian misalnya sering di jalan-jalan melihat ada truk besar yang panjang itu, yang di atasnya
ada kayu besar-besar yang masih bulat-bulat itu, yang namanya log itu mungkin dikirim dari Kalimantan, tiba di Perak dan diangkut. Lah, sebagian itu dibawa ke klien saya tadi itu, ya, masih kayu yang masih bulat-bulat itu, ya. Kalau nggak salah di presentasi saya yang tentang profil saya, di foto terakhir itu ada foto saya tuh yang lagi foto di atas tumpukan log. Ya. Pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan furniture ini banyak, ya. Salah satunya adalah membuat logo. Ya, saya terima logo itu, kemudian saya berikan ke tim, ya, anak-anak di kafe, ya. Saya kan bukan bukan desainer saya sebenarnya, ya. Saya programmer, ya, membuat websitenya lebih ke arah SI, sistem informasi. Tapi waktu itu posisi saya adalah project officer, yang tadi dikatakan sama Juan tadi. Jadi nanti ketika kalian bekerja misalnya di sebuah perusahaan, nanti ada ya mungkin tergantung perusahaannya, tapi pasti ada tim, ya. Karena kecuali kalau kalian nggak ada tim dan kalian semua kerjakan, ya. Nah, normalnya kalau memang di sebuah perusahaan ada tim. Contoh misalnya membuat website, ya. Untuk membuat desainnya ada kayak kalian, web designer. Nanti setelah jadi desain, PSD biasanya, itu nanti harus di-converting jadi HTML. Itu nanti ada orang lagi, biasanya anak SI gitu, yang namanya webmaster, ya. Lah kalau websitenya bersifat aktif, ya, ada form, ada data-data yang ngambil database, itu nanti ada programmer, namanya web developer, ya. Lah kalau nanti berkaitan dengan sistem informasi yang sudah eksis di dalam perusahaan itu, bisa jadi nanti ada software developer atau kemudian ada sistem analis, ada kemudian ada server, ya. Ya. Terus kemudian ketika kalian membuat website kan perlu foto. Nah, foto ini ada lagi orangnya, namanya fotografer, ya. Terus kemudian untuk membuat ada tulisannya di dalam website itu ada orang lagi yang membuat, namanya copywriter. Jadi ini tim, ya, tim. Di dalam kita tim. Kalau misalnya merasa, oh saya bisa semua, ya bagus. Ngirit berarti, ya. Bisa foto, bisa nulis, bisa desain, bisa programming. Ngirit itu, ya, nilai prize-nya bisa diambil semua. Ya. Nah, ketika bertemu dengan klien, maka yang ketemu dengan klien ini bukan semua, ya. Ada namanya project officer atau project manager, ya. Hebat kamu dan bisa semua. Ya, project officer. Ini yang nanti akan bertemu dengan klien. Di klien ini juga banyak, ya. Ada banyak orang kebutuhan di sana. Ada anak marketing, ada orang marketing, ada orang sales, ya. Ada pimpinan, direktur, dan ada orang teknik, ada orang produksi, ya. Meeting ya, banyak sekali. Tapi ketika kita berkomunikasi, mereka juga ada namanya project manager juga, ya, di sana. Jadi yang berkomunikasi sebenarnya satu pintu, ya, dari pihak kami satu, saya misalnya dari sana ada lagi Pak Fulan misalnya, itu yang berkomunikasi. Tapi nanti kalau misalnya bertemu presentasi di sana, ya mereka diundang, kita presentasi secara keseluruhan. Tapi nanti ketika untuk memutuskan gimana, karena kadang-kadang di dalam anggota ini juga saling ada beda pendapat. Oke, saya membuat logo, saya berikan ke tim, ya. Saya sudah diberi deadline sama klien bahwa saya harus mempresentasikan progress reportnya. Saya berjanji misalnya 2 minggu, ya. Oke, singkat cerita, kita sudah bikin beberapa alternatif yang menurut kita sudah cukup bagus, ya, hasil dari research, ya, hasil research. Terus kemudian saya bawa, ya, karena memang tugas saya seperti itu yang dikatakan sama Juan. Desainer tetap di rumah, tetap di kantor, mengerjakan pekerjaan lain, proyek yang lain. Memang saya bawa ke sana, ya, saya presentasikan, ya, dengan apa yang sudah di briefing sama desainer, kenapa kamu bikin desain seperti ini, kayak gitu, saya pahami, oke, saya sampaikan. Tentu saya beri bumbu-bumbu untuk meyakinkannya. Tapi apa yang terjadi? Desain yang menurut kita sudah bagus, karena desain tadi itu juga tidak hanya langsung saya bawa ke klien, ya. Sekali lagi saya bukan orang desainer, ada namanya tim kreatif atau senior
desainer ya. Misalnya kalian nanti disuruh bikin pun nanti tetap akan dicek lagi, direvisi kayak gitu ya, sama seniornya, sama tim kreatifnya ya, kemudian sama apa yang senior kayak gitu ya. Itu nanti tetap saya bawa itu sudah jadi, artinya sudah matang sebenarnya. Saya presentasikan, apa yang terjadi? Ditolak semua. Saya heran, ditolak semua gitu ya. Saya tanya kenapa gitu, ditolak ya, padahal kayak gitulah, apa keberatannya. Jawabannya masih ya istilah Surabaya itu bulat ya, apa ya bulat, gak paham ya. Oke, saya kembali ke kantor, saya sampaikan ke tim, kamu coba bikin lagi yang totally new dari yang kemarin itu. Kita bikin lagi, ya kita bikin lagi. Waktu berikutnya progress report saya bawa, ya. Tapi apa yang terjadi? Ditolak lagi. Waduh, ini kenapa gitu ya? Kenapa gitu loh ya? Betapa. Akhirnya kita bikin lagi. Kali ini saya ajak desainernya, ya biar nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan, atau nanti desainernya lebih meyakinkan mereka gitu. Kali ini juga ditolak. Kita capek ya, ini udah gampangannya sudah merugikan kita ya, waktu yang sudah kita berikan tapi nggak ada progres ya. Oke, kalau misalnya Pak Yusuf, saya suka yang alternatif A, tapi warnanya mungkin bisa alternatif B ya, kurvanya atau bentuknya bisa menggunakan yang alternatif C, tolong didesain lagi. Nah, ini masih jelas ya, masih mending karena mulai mengerucut ya, ini enggak cuma hanya ditolak ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika sudah selesai itu pertemuan meeting, kita udah sudah beresin gitu, sambil beresin, tapi tim-tim yang di sana itu, anggota tim udah mulai keluar dari itu. Yang tersisa adalah ada seorang di anggota tim ini yang masih nungguin saya untuk beresin itu. Pak direkturnya siapa, pemilik perusahaan udah keluar semua ya. Terus kemudian mungkin melihat saya itu kasihan ya. melihat tim saya mungkin kasihan gitu. Sudah berapa kali tapi kok kayak gini gitu ya. Dia memang diam aja karena yang banyak bicara itu direkturnya, ownernya juga ya. Ownernya juga sekaligus direkturnya di situ ya. Seperti itu. Mereka kemudian bilang ke saya, ya sekarang mungkin sebelum saya berikan jawabannya, keterusan cerita, sekarang coba saya misalnya, kalian kan sudah tingkat akhir ini, sekarang saya balik ke kalian, misalnya yang mengerjakan logo itu kalian, kira-kira kalian membuat logo untuk klien saya, perusahaan furniture, seperti apa? Mungkin ada yang mau raise your hand? Ayo, ini sekalian kalian saya tantang ini kan sudah. Ya, silakan Rizky. Yang berhubungan, maksudnya yang paling desainer Pak, kayak misalnya kursi, berarti logonya mungkin ini loh, muatan logonya itu ya berupa kursi itu tadi, sama dikasih tulisan yang menarik dan bisa dibaca. Terus dikasih kontras warna yang sesuai dengan pasti kursi tadi yang logo yang kamu bikin itu nanti ada kayak sebuah simbol kursi ya. Kursi itu bentuknya seperti huruf kayak angka 4 itu ya. Seperti angka 4 yang dibalik itu. Oh iya, tapi kayaknya yang lain Pak, kan kursi banyak Pak. Iya, apa kira-kira di bayanganmu? Terus selain ada gambar kursi, simbol kursi, warnanya apa? Kira-kira logonya? Warnanya apa ya? Coklat gitu. Coklat muda. Apa Rizky? Ya, aku senang ini dengan Rizky. Ya. Ini yang saya kepinginnya buat kalian ya. Saya kepinginnya kalian ya kayak gini, diberi tantangan untuk berpikir. Jadi kita kuliah benar-benar interaktif ya, sehingga saya bisa memberikan masukan. Ya ini contoh, saya memang sosiologi komunikasi, tapi saya nantang kalian juga mahasiswa
di kafe. Kan saya bilang tadi salah satu pekerjaan kalian adalah bikin branding ya. Branding itu salah satunya adalah bikin logo. Nah, ini contoh ini real. Saya sudah dapat klien memang udah kejadian beberapa ya belasan tahun yang lalu, itu tahun 2000-an mungkin ya. Dan seperti itu ya. Ini sudah ada jawaban Rizky. Ini sudah bagus sekali. Mungkin yang lain mau raise your hand? Ayo, tantangan, nggak ada yang salah ya. Justru ini kalian nanti, oh begini ya Pak Yusuf, bayangan saya bikin logonya itu untuk ini seperti ini gitu. Nah ini sudah kalian bisa saya bimbing. Ya. Monggo, siapa yang mau presensi? Mau presensi, mau menjawab? Silakan raise your hand. Wah, sudah ada yang raise your hand. Yang pertama adalah Dani dulu, ya urutannya. Silakan Dan. Kalau saya sih dari briefnya yang dikasih sama konseptor sih Pak, dari konseptornya dari konsep. Jadi misalnya kayak dia brandnya ini walaupun kan mungkin perusahaan furniture, tapi dia itu lebih suka dengan logo type, jadi lebih baik saya buat kayak logo type gitu. Cuman mungkin ada beberapa elemen, misal dari perusahaannya itu dia ingin menonjolkan yang luxury gitu. Jadi kita menggunakan warna-warna yang luxury, terus kemudian Seperti mungkin apa warna luxury itu Dan? mungkin lebih kayak ke gold gitu Pak. Nah, sedangkan kalau misalnya dia ingin lebih menonjolkan berarti ke trusted, kuning ya? Kuning ya? Iya Pak. Ya, kuning seperti oke. Terus? Mungkin kalau misalnya dia lebih menonjolkan ke trusted sih, dia bakalan apa? Kita kasih pilihan beberapa warna, misal kayak coklat sih, lebih kayak menonjolkan bahwa itu perusahaan furniture dengan trusted yang tinggi, agar orang yang melihat itu paham gitu loh, walaupun dia cuman menggunakan sebuah ikon kursi atau mungkin cuman sebuah tulisan nama perusahaan logo dari nama tokonya atau gimana, itu mungkin lebih kayak gitu sih Mbak. Jadi lebih mengutamakan keinginannya klien dan lebih apa ya, untuk ke tujuan ke depannya. Jadi misal kayak dia itu ingin lebih mendapatkan brand image yang seperti apa. Jadi kayak mungkin dari perusahaannya ingin mendapatkan brand image yang luxury kayak gitu tadi. Kepinginnya gini aja, langsung aja. Saya tahu memang itu proses seperti itu. Anggap saja kamu sudah melalui itu, yang nanti kamu bikin kayak apa bentuknya. Misalnya sekarang bayangan. Jadi kayak Rizky tadi, ada kursi ya. Kamu tadi sebenarnya sudah warnanya kuning ya, kuning keemasan misalnya. Oke, tapi bentuknya belum ada kan? Nah itu. Oke, mungkin sekarang, oh ya, teman-teman saya senang seperti kayak Rizky sama Dani ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di dalam pertemuan pertama, salah satu nilai kita ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, kalian aktif di kelas ini saya masukkan juga adalah sebagai nilai tugas ya. Jadi kalau misalnya mereka nilainya mungkin lebih tinggi karena ya memang aktif, itu salah satu penilaian saya ya. Seperti Rizky, Dani, ini memang begitu. Dan juga dengan kalian aktif ini sebenarnya kalian mengenalkan diri ya, mengenalkan diri artinya jadinya saya akan melihat nama itu dan mungkin akan mancep ya. Itu adalah salah satu juga teori marketing ya, namanya positioning. Oke, sekarang saya lanjutkan Hendriko, tadi sudah raise your hand. Kira-kira nanti kalau kamu jadi timku, yang kamu bikin logo untuk klien kita, gimana Hendriko? Silakan. Oke Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kameramu nggak menyala. Kalau menurut saya. Kameramu nggak menyala, Hendriko. Oke. Pak, tapi saya kayak kumus-kumus gitu loh Pak. Enak sekali mahasiswaku ini ya, belum mandi langsung kuliah. Aku mau yuk ketagi kok. Pak, kumus-kumus. Habis ini Pak, boleh ya Pak saya menjawab ya Pak. Ini saya yakin juga begitu ini rata-rata ini. Betul nggak? Yang sekarang belum mandi coba raise your hand. Jangan. Yang melongo atau yang nangis itu, yang belum mandi sekarang coba. Saya belum mandi. Bukankah kamu sudah mandi tadi Dan? Saya lihat rambutmu awut-awutan gitu. Lu. Anu Pak, cuci buka aja Pak. Ya Allah,
Halo Pak, Loh, loh, ya loh, itu loh. habis Sekarang yang subuh terus sudah mandi coba mandi diberi terus. hati. Nggak ada yang diberi hati ini yang sudah mandi. Cewek nggak ada yang cewek pun. Oh, Kemal bagus ini. Kemal dong yang mandi. Oh ini ya Kemal dong yang mandi. Ada yang mandi lagi. Ya Allah. Oke, Hendriko silakan. Oke Pak. Jadi kalau saya sesuai dengan apa brief tersebut, apa yang diminta klien, kayak tergantung dari apa yang diminta direkturnya Oke, ya wes. termasuk saya Langsung aja. Kamu bikin apa? langsung eh, Misalnya. Oke, mereka biasanya manut aja direktur lah gampangnya. Gak ada kayak gitu. kalau Oke. manut kalau misalnya perusahaan besar itu pengen logo yang simple dan juga terlihat kayak misalkan cuman logo type doang, Mm-mm. kayak itu kan furnitur. Kayak Mm-mm. aku pasti kasih logo kayak future for you kayak gitu-gitu. Kayak cuma logo type-nya doang, Pak. Kayak nggak Mm-mm. ada kayak nggak monogram gitu. Kayak Mm. logo type-nya doang kayak gitu, Pak. Dari saya. Oh, teman-teman, ini waktunya kayaknya nanti mau habis ya. Nanti kalau memang waktunya habis 40 menit, silakan rejoin lagi ya. Saya beri waktu 5 menit. Ini kayaknya nggak ada tambahan ini. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan ceritanya. Ya, nanti mungkin saya akan selalu kayak gini ya. Jangan lupa seperti kayak Hendriko, Dani, sama Rizky. Kita berpikir juga. Saya selalu mengajak kalian berpikir. Apalagi ini memang pekerjaan kalian loh ya. Saya lagi mikir sekarang ya. Kalian sudah hampir 1 tahun dengan model perkuliahan seperti ini dan banyak yang praktikumnya kurang maksimal ya. Contoh sebenarnya semester ini biasanya saya biasanya ngajar praktikum ya. Kayak web design ini nggak ada. Semester kemarin saya ingat masih ada. Semester ini 2 tahun yang lalu, semester genap yang lalu saya dapat mata kuliah ini. Tapi kayaknya mulai semester kemarin nggak ada mata kuliah praktikum yang ditawarkan ya. Jadi biasanya semester gasal itu saya ngajar multimedia interaktif ya. Semester genap saya ngajar web design. Ini mata kuliah praktikum ya. Kita kuliahnya di lab. Ini nggak ada ini. Nggak ada ya. Yang saya sarankan ini web design, karena web design ini biasanya relatif banyak, pasti buka. Sedangkan kalau multimedia interaktif ini yang ikut nggak banyak ya, sekitar belasan lah. Bahkan dulu pernah cuma 6 yang ikut kalau nggak salah, tapi tetap dibuka ya. Tapi kalau web design pasti buka ya. Kalau multimedia kadang buka, kadang nggak buka. Maksudnya kadang saya ngajar, kadang nggak ngajar. Tapi kalau web design, seingat saya ngajar ya. Dan saya pertama kali ngajar di Stikom ya web design ini mulai tahun 2001 ya. Jadi saya kepingin ini kita belak-belakan aja supaya kalian benar-benar mengoptimalkan, karena memang kendalanya seperti ini ya. Tadi makanya sebenarnya ilmu yang kalian dapatkan ini ya tergantung keaktifan kalian ya. Kalau kalian cuma pasif aja mendengar dan gitu aja, ya kalian nggak dapat ilmu. Maka ini sebenarnya ini yang sudah hak kalian ya. Ini hak kalian yang bisa kalian minta ke kampus ya, ini ilmu yang diberikan sama dosen. Makanya kalian harus aktif. Kalau perlu, nah ini saya masih belum lihat ini ya. Mahasiswa saya di kampus sebelah itu malah kalau kuliah online itu harus pakai seragam ya, pakai seragam karena memang kuliahnya kalau normalnya pun offline itu juga seragam. Online pun juga seragam, otomatis ya mandi dan macam-macam dan duduk manis di depan meja. Tentu ini secara psikologis, secara kesiapan ilmu akan lebih bagus dibanding kalau misalnya kalian misalnya ya tadi itu misalnya belum mandi atau apa. Coba kalian misalnya mandi, terus laptopnya di depan meja, terus dinyalakan ya. Terus kemudian ada catatan di depannya laptop sambil nyatat ya. Makanya mulai semester ini materinya tidak saya upload dulu ya. Kalau semester kemarin, semester gasal, materinya sudah saya upload ke My Brilliant ya. Tapi tadi itu saya tunda dulu ya, saya tunda dulu. Karena apa? Saya takut bahwa itu nanti akan mengganggu konsentrasi kalian. Kalian mungkin lebih asing buka PowerPoint saya, padahal belum saya jelaskan. Kalian mungkin sudah maju seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu, baru kemudian nanti saya upload ya, itu seperti itu ya. Meskipun mungkin dari kampus diberi pengarahan supaya ngupload dulu materinya ya.
tidak, saya mikir seperti itu. Nanti takutnya ya seperti ini, ya. Nanti kalian lebih seperti ini. Saya pengennya kalian fokus di kelas ini, dengerin saya, ya, apa yang saya berikan, ya, termasuk juga nggak hanya ke saya, di kelas-kelas yang lain. Karena nanti bisa saja mungkin dosennya itu mungkin melakukan pengembangan materi, ya. Ya, ini seperti ini saya berikan contoh, saya menanyai kalian, ya. Karena sebenarnya saya mau sebelum sampai sosiologi komunikasi, saya mau menceritakan kasus ini supaya kalian paham betapa pentingnya sebenarnya belajar sosiologi komunikasi. Tidak hanya perlu belajar desain, belajar apa itu namanya perspektif, color, apa dan macam itu, grafi, tapi ini juga ternyata penting, ya. Betapa kami yang satu tim ini sebenarnya tidak hanya dari anak Stikom, ya, juga ada anak Petra, DKV, juga anak ITS, ya, ya, dan kita ngambil ya mereka tim-tim yang hebat, orang-orang yang hebat. Ini ternyata juga sampai ditolak berkali-kali, betapa frustasinya kita, ya, betapa frustasinya kita. Maka pengalaman ini saya tularkan, ya, saya tularkan. Kebetulan saya dosen di sini. Kalau misalnya di dosen lain, mungkin bingung juga bagaimana kenapa mengangkat soskom ini sebagai mata kuliah di DKV. Saya mengangkat ini karena memang ini real kejadian dengan saya dulu, ya. Oke, kayaknya nanti waktu meeting ini kita habis kurang sekitar 5 menit lagi. Nanti ketika putus tolong rejoin lagi. Saya beri waktu kesempatan untuk 5 menit, ya. Jadi langsung saya nyambung, tapi ya selama 5 tahun selama menit silakan dicoba lagi, ya. Oke, akhirnya saya bikin ketika saya sudah putus asa membereskan peralatan laptop yang gulung kabel dan macam-macam, kalau satu tim tadi itu mendekati saya, Pak Yusuf, saya mau ngomong, loh silakan Pak, monggo, ya. Ini sudah meninggalkan semua, ya, tim-tim yang lain. Bapak itu sebenarnya bikin logonya bagus, Pak. Terus kenapa Pak kalau bagus nggak diterima gitu? Iya, tapi ini tidak apa ya, logo yang Bapak bikin ini melanggar kepercayaan norma yang dianut oleh owner ini. Loh, iya dah Pak gitu. Nanti kita akan belajar, ya, norma budaya dan lain-lain. Makanya kita belajar di soskom ini. Oh begitu dah Pak. Kenapa Pak gitu? Bapak tahu sendiri kan ownernya gitu. Ya, ownernya orang non pribumi, ya, orang non pribumi. Dan orang non pribumi ini percaya pada hal yang kalau istilahnya yang umum namanya Feng Shui. Tahu ya Feng Shui? Ada yang tahu Feng Shui? Silakan raise your hand. Pernah dengar Feng Shui? Halo? Oh, silakan Den. Dendi, silakan. Apa Feng Shui? Iya, Dendi, kamu sudah ngacung tadi. Apa itu Feng Shui? Loh, kamu kan ngacung tadi, Dendi. Loh, kok nggak jawab? Ayo, siapa yang mau ngacung? Berarti ada yang pernah dengar Feng Shui? Coba diberi emoticon jempol kalau pernah dengar kata-kata Feng Shui. Feng Shui, Hong Shui, ya, ada yang ngomong Hong Shui, ya. Tapi yang terkenal Feng Shui, meskipun ada namanya Hong Shui. Pernah dengar? Oh, Ainun, ya. Kira-kira menurutmu apa Ainun Feng Shui itu? Tipografi kuno mungkin, Pak. Kenapa? Tipografi kuno mungkin. Tipografi kuno. Ya. Jadi Feng Shui ini adalah kepercayaan yang dianut orang Tionghoa, ya, terhadap apa ya, kehidupan dia, ya. Feng Shui ini kepercayaan, ya. Kalau mereka melanggar nanti jadi ciong, jadi apa, bencana, nggak jadi cuan. jadi beruntungan lagi gitu, ya. Maka mereka contoh. Jadi salah satu penerapannya itu misalnya bangun rumah, ya. Bangun rumah. Jadi pagarnya kayak apa, pintunya kayak apa, bahkan rumahnya itu juga harus lokasi di mana. Ini mereka sudah apa namanya, sudah ada kepercayaan, ya. Termasuk juga ini dia menerapkan terhadap logo.
Oh begitu ya Pak ya. Wah kalau begitu oke Pak, saya paham kayak gitu. Akhirnya saya pelajari di rumah, pelajari di kantor ya. Oh ternyata wajar kenapa logo kami itu ditolak ya meskipun bagus ya. Karena apa? Memang melanggar norma, melanggar budaya yang dianut yaitu Feng Shui tadi ya. Salah satunya adalah begini. Dia tutup perusahaan furniture ya. Menurut kepercayaan Feng Shui di dunia ini terbagi oleh 4 komponen. Apa itu komponen? Siapa yang pernah lihat Avatar? Siapa yang pernah lihat film kartun Avatar? Apa komponennya di dalam dunia ini? Api, tanah, angin, sama air, Pak. Betul sekali. Ya, ada tanah atau bumi, kemudian ada air, ada api, ada udara. Ya. Nah, perusahaan furniture ini menurut mereka ya berarti adalah bumi. Ya, tanah, ya, bumi, air, api sama angin ya. Nah, seperti itu. Ini bumi. Bapak, suaranya di-mute, Pak, Bapak. kemute Pak, bapaknya. Ya, betul. Dan kenapa kok kita sekarang 40 menit lagi ya? Kemarin kita bisa sampai 2 jam ya, Dan? Nggak ada bonusan kayaknya, Pak. Gak ada bonus. Iya, Pak. Berbayar sekarang, Pak. Kemarin iming-iming berarti, aduh. Ya Pak, suruh beli yang premium Pak, iming-iming toh Pak. Harus pakai paket premium, Pak. Ya sudah, kita putus nyambung lagi. Ultra Pak kalau bisa. Hah? Dari kampus saya nunggu dibelikan kampus. Kampus sih, Mahal, Pak, paket premium Zoom, Pak. nah iya, kampus kepinginnya Google Meet ya, tapi nggak apa-apa, memang asik kok kita bisa. Nanti belum saya terangkan, kalian bisa menerangkan juga ini. Nanti saya bisa, di Zoom ini kalian bisa juga menerangkan ya, membuat misalnya kalian langsung nulis di papan tulis ini, kalian juga bisa. Ya. Oke. Sudah cukup ya, saya lanjutkan. Oke, saya kembali lagi. Jadi di dunia ini menurut kepercayaan mereka Feng Shui, kita belajar nanti ya di sosial komunikasi masalah budaya, terbagi 4 ya, bumi atau tanah, air, langit atau angin, terus kemudian adalah api. Ya. Perusahaannya menurut mereka adalah sama dengan bumi, ya, atau kayu, ya. Terus kemudian musuhnya kayu, bumi, apa kira-kira? Apa menurut kalian? Api, betul ya, api ya, terbakar ya. Kalau tanah bisa jadi kering, kalau kayu ya habis ya. Kemudian musuhnya lagi adalah air. Ya, bisa lapuk ya, bisa lapuk. Maka harus bikin logo ini kalau bisa mengandung unsur bumi atau kayu ya. Jangan mengandung unsur api ya, atau mungkin air ya, minimal api ini musuhnya ya. Karena mereka percaya nanti kalau logonya mengandung unsur api, perusahaannya bisa terbakar. Bisa merugikan, nggak ciong, nggak beruntung ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, setelah kita pelajarin apa yang unsur itu. Kalau bumi, unsurnya kalau bentuk itu bulat. Ya, kalau unsur bumi ya, bulat atau kayu itu bulat. Kalau warna unsurnya itu apa kira-kira? Hijau, coklat ya. Sedangkan api ya, api itu unsurnya ya, bentuknya itu adalah segitiga. Ya. Sedangkan kalau warna itu merah, kuning, orange. Ini. Maka tentu nanti kalau saya bikin logo, bentuknya kalau bisa jangan segitiga, kalau bisa bulat. Kemudian warnanya kalau bisa hijau, kemudian coklat, atau mungkin ada putih. Ya, putih itu langit ya, atau biru ya. Tapi jangan ada orange, jangan ada merah, jangan ada kuning, termasuk emas ya, emas akan mendekati kuning ya. Ini contoh. Dan kami melakukan itu semua. Artinya ketika sebelum diberitahu itu, kita bikin logo yang ya bukan berdasarkan norma yang
kepercayaan tadi kita bikin justru berdasarkan yang pelajaran dari desain-desain dulu bagaimana kayak gitu. Ya, kita tidak menggunakan pemikiran seperti ini ya. Akhirnya kita bikin ya. Kemudian saya presentasikan ya benar apalah, kemudian saya jelaskan secara feng shui juga. Wah, mereka puas ya. Akhirnya logo kita diterima ya. Dan meskipun nanti saya dengar lama ya, barusan ya, saya sudah agak jadi klien dan saya sudah keluar malah di perusahaan itu ya. Katanya perusahaan ini ya sempat terbakar juga. Apakah karena ganti logo, yang bikin logo nggak paham feng shui yang baru, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas akhirnya saya bisa bikin logo yang memuaskan mereka. Ini, maka kalian perlu dibekali ilmu namanya sosiologi komunikasi, karena ada beberapa orang yang memang seperti ini, memiliki kepercayaan seperti ini. Jadi kalian nanti ketika membuat sesuatu, ya kalian juga pertimbangkan salah satunya adalah sosiologi komunikasi. Ini contoh ya, yang benar-benar berkaitan dengan pekerjaan kalian. Yang lainnya juga banyak ya. Contoh misalnya nanti kita juga belajar ya di dalam sosiologi komunikasi yang namanya komunikasi nonverbal ya. Betapa kami sering ya ketika presentasi, ini belum deal ya, belum jadi project, masih tahap marketing gitu. Ketika kita presentasi mereka nganggu seneng, tepuk tangan gitu ya, komentar-komentar yang positif gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Nggak deal juga. Nggak deal juga ya. Bahkan suatu waktu kita pernah ya setelah presentasi kita melihat mereka itu di wajahnya itu atau dari ucapan-ucapannya itu kayaknya seneng gitu sampai akhirnya wah ini deal gitu sampai belum deal kita dari perusahaan itu mau ke kantor, kembali kantor, makan-makan. Belum deal karena pasti delay gitu kayak gitu. Tapi kenyataannya apa? Enggak deal ya. Ini juga ya kita belajar juga nanti kayak gini, bagaimana melihat komunikasi yang kita bangun. Ternyata komunikasi tidak hanya verbal. Bagus Pak Yusuf, keren. Wah hebat ini Pak Yusuf gitu. Itu bahasa verbal. Yang non verbalnya itu seperti apa? Kita pelajarin ya di sosiologi komunikasi, sehingga kita bisa melihat apakah dia cuma basa-basi atau beneran, dan kira-kira apa yang diinginkan ini. Ini kita belajar seperti ini supaya kalian nanti lebih sukses ya. Oke, yang lain kalian belajar apa adanya secara teknik yang macam-macam, tapi ini juga harus kalian pelajarin ya, seperti yang dikatakan sama Juan tadi, bertemu dengan banyak orang, betul ya. Banyak orang berarti juga banyak kepercayaan. Kita akan belajar nanti ya seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ya. Oh, ada chat ini, belum saya baca. Ya, kalau telat ya nggak bisa absen ya, makanya jangan telat. Oke, kita lanjut. Ya, saya lanjutkan presentasinya. Oke. Sudah kelihatan nggak presentasi saya? Sudah, Pak. Oke, sosiologi komunikasi. Apa yang dimaksud dengan sosiologi komunikasi? Sosiologi, kita akan mulai dulu pengertian sosiologi ya. Ya, adalah the systematic or scientific study of human society and social behavior from large-scale institution and mass culture to small group and individual interaction. Jadi kalau kita melihat pengertian di sini adalah sistematika atau ilmu yang mempelajari tentang masyarakat manusia atau perilaku sosial dari skala yang besar ya, dan yang budayanya massal sampai grup yang kecil dan interaksi individual. Ya, pengertian ini menurut saya agak rumit. Ya, atau ini ya. Sosiologi adalah is the study of social life, social change, and the social causes and consequences of human behavior involve the relationship among the people, or more specifically the association between people and the products of human interaction, such as organization, technologies, economy, cities, culture, media, and religion. Nanti kita belajar semua ya. Jadi pengertian yang lain adalah belajar tentang kehidupan sosial, belajar tentang perubahan sosial,
belajar tentang sebab sosial dan dampak sosial yang berakibat terhadap perilaku manusia yang berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, ya, yang memproduksi yang terjadi di dalam sebuah organisasi, kemudian efeknya ada pada teknologi, ekonomi, kota, budaya, media, agama. Ya, oke. Nah, ini yang saya selalu ngomong ke mahasiswa, mending hafalkan yang ini aja. Ini pengertian sosiologi yang gampang ya, yang mudah dihafal ya. Yang dari orang Indonesia sendiri, dari ilmuwan orang Indonesia, yaitu adalah Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Ini adalah pakar sosiologi Indonesia, dosen UGM. Ya, dulu waktu saya kuliah masih hidup, sekarang sudah meninggal. Ya, ini pakar sosiologi atau bapak sosiologi Indonesia. Menurut Pak Selo, ya, sosiologi itu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Ya, ini mudah dihafal ya. Jadi ilmu yang mempelajari satu, struktur sosial, dua, proses sosial, ketiga adalah perubahan sosial. Udah itu. Ya. Apa? Ilmu sosiologi, ilmu yang mempelajari struktur, proses, perubahan. Pak Yusuf, apa itu struktur? Apa itu proses? Atau perubahan? Nanti kita akan jelaskan. Jadi struktur, proses, perubahan, sosial. Nah, sekarang sosial. Sosial itu sebenarnya adalah manusia dalam berkelompok. Ya, kalau manusia secara pribadi bukan sosial, ya. Bisa saja mungkin malah manusia itu tinjauannya bukan secara sosial, tapi malah mungkin secara biologi. Bahkan bisa jadi kalau misalnya manusia itu bukan secara hubungan dengan manusia lain, hubungannya adalah bisa saja itu malah anatomi, bisa saja itu kedokteran ya. Jadi manusia sebagai objeknya, tapi secara fisik. Tapi ini sosiologi ini manusia memang secara yang ditinjau objeknya memang manusia, tapi bukan secara fisik ya. Tetapi apa yang dirasakan manusia dengan manusia lain. Jadi nggak ada bentuknya sebenarnya ya. Makanya sama-sama manusia ilmunya bisa berbeda. Kalau manusia memang secara fisik itu bisa anatomi, bisa kedokteran, bisa biologi. Ya, oh mana ini kelenjarnya, ini nama organ tubuhnya bisa. Tapi ini manusia. Ya, ini yang kita pelajarin secara dengan manusia yang lain. Ya. Kalau menurut Richard and Warren, ya, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Ini juga sebenarnya mudah ya dimengerti, sudah dipahami. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sosial itu adalah manusia satu dengan manusia lain, hubungan, ya. Namun di sini di dalam kelompok-kelompok, karena pada dasarnya manusia itu memang ada di dalam kelompok-kelompok. Nah, kalau menurut William F. Cockburn dan Meyer F. Nimcoff, sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Kalau kita lihat di sini hampir sama ya pengertiannya ya, yaitu ada namanya organisasi, ada nama hubungan atau interaksi, dan ada kata sosial. Sosial berarti manusia, tapi bukan secara fisik ya, yang dipelajari manusia, tapi hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Ya. Kalau menurut J.A. Van Dorn dan C.J. Lammers, ya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Cuma di sini lebih ke fokus yaitu struktur. Ya, tadi sama dengan dikatakan Selo ya. Struktur dan proses sama dengan Selo tadi ya. Kalau menurut Howard Becker, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia melakukan hal yang bareng-bareng ya dengan manusia lain. Karena manusia satu individu tidak akan pernah hadir secara independen satu sama lain. Artinya manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri ya di dalam dunia ini. Mereka butuh manusia yang lain. Ya. Makanya kenapa dulu ketika Tuhan menciptakan Adam, kemudian akhirnya Tuhan menciptakan Hawa, karena nggak mungkin Adam bisa hidup sendiri. Padahal dia hidup di surga loh ya. Dia masih butuh manusia lain, apalagi kita bukan di surga. Sekarang
apa yang menjadi perbedaan dengan ilmu-ilmu lain? Ya, kita bandingkan sekarang sosiologi dan antropologi. Ya, the American Anthropological Association defines anthropology as the study of humans, past and present. Anthropological viewpoints are inspired by observing cross-cultural differences in social institution, cultural belief, and communication style. Kalau kita melihat sebenarnya sosiologi sama antropologi sama, ya, belajarnya, yaitu mempelajari manusia secara sosial, termasuk juga sebenarnya interaksinya. Tapi bedanya, kalau antropologi akan mempelajari yaitu manusia dulu dan sekarang, ya, dulu, sekarang, dan mungkin masa depan. Ya, kalau masa depan mungkin belum bisa, tapi minimal sekarang, ya, itu antropologi. Ya, kemudian melihat yaitu orang tadi, kelompok tadi, sosial tadi, ketika berinteraksi secara lintas budaya, artinya di dalam kelompok-kelompok ini mereka memiliki norma-norma, dan norma-norma ini yang berbeda mereka masih bisa berkomunikasi. Ini bedanya dengan antrososiologi. Kalau sosiologi iya memang, tapi tidak akan sampai mempelajari tentang dulu dan sekarang. Ya, sosiologi akan mempelajari semuanya, ya, tidak akan membandingkan. Contoh misalnya kalau kalian pernah ke Ngawi, ada museum namanya Museum Trinil. Di situ ada fosil-fosil yang menunjukkan ini loh manusia dulu seperti ini. Ya, bahkan dulu di kampus saya di FISIP itu ada prodi juga namanya antropologi. Ya, di dalam FISIP itu dulu selain saya komunikasi juga ada antropologi, ada sosiologi, ada politik dan lain, ada sekitar 10 prodi, ya. Di salah satu kantor dosennya, ya, itu antropologi, kita akan masuk ke situ. Di situ nanti ada lemari-lemari kaca. Di dalamnya bukan buku. Kalau di prodi-prodi lain isinya buku-buku. Kalau di antropologi isinya itu apa itu tombak, ya, keris, terus kemudian batu yang sepertinya kayak jadi kapak gitu, dan ini yang menakutkan. Makanya saya jarang ke sana kalau malam, ya. Ya, saya pernah masuk ke situ tapi ya siang. Tengkorak. Ya, saya nggak tahu itu tengkorak beneran atau tengkorak apa imitasi atau apa, tapi saya nggak pernah nanya, tapi bergidik saya kalau lewat situ, ya, ada tengkorak, ya karena memang kajian mereka seperti itu. Sekarang apa itu masyarakat? Masyarakat adalah society, a group of people who shape their lives in aggregated and pattern ways that distinguish their group from other groups. Jadi masyarakat ini adalah sekumpulan dari kelompok manusia, ya, yang mereka hidup, ya, di sebuah tempat yang membedakan, dan mereka memiliki pola yang berbeda dengan grup lain. Itu masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu adalah sebuah kelompok masyarakat, kelompok manusia yang mereka memiliki pola, ya. Dan pola ini membedakan dengan kelompok yang lain. Contoh Pak Yusuf, masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda misalnya, atau kayaknya kalau Jawa itu kayaknya Sunda ya Jawa, bukan. Masyarakat Surabaya misalnya dengan masyarakat Sunda misalnya. Di Surabaya ada polanya. Salah satu polanya misalnya bahasa, ya. Bahasanya kita menggunakan Surabaya misalnya menggunakan bahasa Surabaya, kon tak gipeng, tak swing, caca gitu, ya. Kemudian di Sunda, ya, di sana ada bahasa Sunda. Nah, ini saya nggak tahu ini bahasa Sunda. Yang saya tahunya Ninggelis itu doang. Apa yang di sini bisa bahasa Sunda? Raise your hand. Ya, nggak ada yang bisa ini, ya. Atau mungkin yang ada teman yang dari Kalimantan, ya, mungkin bisa bahasa Bugis, bahasa apa lagi? Bugis kan Sulawesi, maaf. Bahasa Banjar, ya, bahasa Dayak, nah, kayak gitu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang bagaimana mempelajari ilmu sosiologi komunikasi? Ya, bagaimana mempelajari
sosiologi komunikasi, ya. Pendekatannya adalah bahwa ketika kita melihat sesuatu tidak boleh ada namanya preconception. Ya, ketika kita mempelajari sosiologi ini, pendekatannya adalah tanpa preconception, artinya tanpa konsep sebelumnya. Kalau istilahnya yang lain tidak prejudice, artinya kita sudah tidak mencap dulu. Ya, misalnya, kelompok ini terbelakang, kelompok ini tidak beradab misalnya, kelompok ini tidak baik, kelompok ini baik. Nah, itu nggak boleh, ya, karena itu kita sudah memberikan konsep ya sebelum, jadi istilahnya sudah menilai, bahkan sudah menghakimin. Nah, itu ya, kalau di dalam sosiologi enggak ya. Maka kemudian adalah imajinasi sosiologisnya adalah sebuah equality of the mind that allow us to understand the relation between our particular situation in life and what is happening at social level. Ya, jadi di sini adalah sebuah kualitas ya dalam pikiran yang mengizinkan kita untuk mengerti hubungan antara situasi yang berbeda tadi di dalam kehidupan dan kira-kira apa yang terjadi di dalam level-level sosial. Oke, mungkin seperti ini akan lebih mudah dipahami ya, bagaimana sih hubungan antara sosiologi dan ilmu sosial. Ya, oke. Kita akan lihat sebenarnya ilmu sosiologi ini adalah ilmu yang sebenarnya bukan asal ya. Bukan asalnya ya. Ilmu sosiologi itu asalnya adalah filsafat ya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin akan saya jelaskan pohon ilmu ya. Bagaimana sih sebenarnya lahirnya ilmu sosiologi. Nanti kita juga akan kenal tokoh-tokohnya, siapa pendiri ilmu-ilmu sosiologi. Tapi intinya adalah sosiologi ini memang bukan akar ya, bukan ilmu yang awalnya beradar, tetapi ini seperti batang ya. Nah, dari batang ini kemudian timbul cabang, timbul ranting. Dan ilmu-ilmu ini semuanya adalah batangnya adalah sosiologi. Ya. Cabang-cabangnya apa? Ya, tentu ada namanya sosiologi. Ya, ada apa lagi cabangnya? Yaitu misalnya komunikasi. Kemudian ada antropologi, ada sejarah, ada politik, ada ekonomi, ada psikologi, ada geografi. Ini semuanya sama ya. Semuanya sama ya, karena benangnya atau asalnya adalah sosiologi. Dan sosiologi tadi apa? Sosiologi tadi itu adalah ilmunya adalah mempelajari tentang manusia, tapi bukan secara fisik ya. Nanti kalau yang fisik tadi seperti saya bilang itu ada mungkin ilmu biologi, ilmu anatomi, ilmu kedokteran ya, ilmu pengobatan. Tapi secara tadi hubungan dengan manusia lain. Dan kalau kemudian timbul, mereka titik ukurnya berbeda-beda. Contoh kita lihat seperti antropologi, tadi sudah saya berikan contoh ya, perbedaan sosiologi dengan antropologi. Antropologi bisa lebih melihat adalah dulu dan sekarang, ya, meskipun tetap belajar budaya. Komunikasi lebih melihat adalah pesan, ya, pertukaran pesan, ya, tetap hubungan, interaksi dengan manusia, tapi lebih mempelajari tentang interaksinya, ya. Mata kuliah kalian, prodi kalian ada kata-kata komunikasi loh ya, desain komunikasi ya, karena di situ memang kalian belajar lebih fokus ke pesan ya, tadi di pesan. Tapi tetap makanya kita belajar sosiologi komunikasi supaya kalian juga tahu bahwa di kafe ini juga dipengaruhi sama sosiologi. Kemudian ada sejarah. Kalau sejarah ini ya hanya melihat manusia yang dulu ya, kalau antropologi masih membandingkan dulu dan sekarang. Kalau sejarah dulu aja. Sedangkan politik ini menekankan pada hubungan manusia, tetapi terkait dengan kepentingan ya, kepentingan yang dibangun ya, kepentingan lebih ke arah kekuasaan sebenarnya. Sedangkan beda dengan politik, kalau ekonomi lebih menerapkan pada memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini ekonomi ya. Sedangkan psikologi, kalau tadi ekonomi kita adalah kebutuhan hidup, sebenarnya lebih kepada kebutuhan fisik seperti makan, kenyang, terus kemudian tidur dan macam-macam. Kalau psikologi ini lebih mempelajari secara
hubungan secara kejiwaan di dalamnya. Ya, jadi sebenarnya semuanya sama di dalam sosiologi, tetapi pendekatannya berbeda-beda. Nah, ini kalau kita lihat lagi, ya, bagaimana level analisa sosiologinya. Ya, kita lihat dari yang paling bawah sendiri adalah manusia, tetapi manusia secara individu, self, ya, kita, self pribadi. Saya, Vicky, Dani, Kemal, Rizky, Dendi, ya, itu self pribadi. Saya dengan Kemal beda, saya dengan istri saya beda, saya dengan anak saya jelas beda. Bahkan ada anak kembar dilahirkan bareng di hampir jam yang sama, hampir wajahnya sama, tetap ini adalah self, ya. Mereka pribadi yang terpisah, ya. Jadi kalau kita lihat level analisa sosiologi yang paling bawah self, ini paling bawah. Tetapi ini kita nggak akan pelajarin secara spesifik, ya. Self ini nanti akan dipelajarin di ilmu psikologi, ya, dipelajari secara psikologi. Jadi psikologi lebih kajiannya di sini, di self ini, ya, lebih di self ini, ya. Tapi karena sosiologi adalah ilmu sosial, ya nanti kita akan dapat sumbangan dari ilmu psikologi, ya, ilmu sosiologi ya dapat nanti ilmu-ilmunya nanti menyumbang juga untuk bahan kajian. Karena tadi sekali lagi ini level analisanya sosiologi, ya, sebelum sampai society adalah manusia. Sosial itu bisa di dalam lagi, ya. Misalnya keinginan, nafsu, hasrat, ini tiap-tiap manusia bisa berbeda. Bahkan saya bilang tadi, meskipun manusia kembar sekalipun, bisa saja hasrat, bakat, kemampuan, IQ bisa berbeda. Berikutnya yang kita pelajarin lagi, analisanya, level pelajarannya, adalah interaksi. Jadi yang dipelajari adalah self dengan self, ya. Manusia satu dengan manusia, terjadi interaksi. Kalian dengan saya sekarang ini interaksi, ya. Tapi mungkin interaksinya nggak terlalu dekat, ya, karena kalian posisi sana. Tapi mungkin yang dekat, misalnya sekarang ini di rumah kalian dengan orang tua kalian dengan saudara kalian, mungkin agak jauh sedikit kalian dengan tetangga kalian, agak jauh lagi kalian mungkin dengan kerabat kalian. Ini adalah interaction, ya. Kita pelajarin juga ini sosiologi. Cuma nanti kalau ini interaction ini bisa nanti adalah lebih, nanti kalau berkaitan dengan pesan nanti dipelajarin di ilmu lain, communication, ya. Berikutnya adalah socialization, ya. Ini hubungan, ya, saling membutuhkan interaction. Sedangkan socialization ketika mereka berhubungan, mereka kemudian membentuk namanya norma, ya, membentuk namanya pola, ya. Ini yang dinamakan sebagai socialization, ya. Maka mungkin kalau kalian belajar, ya, atau mungkin pernah melihat ketika ada orang yang mungkin karena sesuatu hal misalnya terpencil, ya, sebuah masyarakat yang terpencil, ya, misalnya ya satu keluarga gitu, ya, hanya tinggal di gunung seperti itu. Ini nanti akan mereka merasa akan tidak bisa paham, ya. Misalnya contoh ketika misalnya mereka harus bertemu dengan orang, mereka akan gagap karena tidak pernah sosialisasi, karena mereka tidak tahu norma, ya. Bagi mereka mungkin normanya seperti ini, ya. Pak Yusuf memang ada di Indonesia, masih ada beberapa suku yang menarik diri, ya. Jadi mereka tidak mau sosialisasi, tapi tepat sosialisasi secara kelompok, secara interaction tadi itu, ya. Hanya seperti itu. Contoh di Jawa Barat itu ada namanya suku Sasak, suku Sasak, ya. Terus kemudian di Jambi itu ada suku apa lagi, ya, suku orang dalam atau apa itu. Ini mereka berpindah-pindah tempat, ya, mereka kayak menyembunyikan diri. Lah, ketika mereka sosialisasi tadi, saya bilang tadi, ya, di sini kemudian mereka nanti supaya mereka bisa berjalan, ya, mereka supaya berjalan. Nah, ini yang kita akan pelajari yang dinamakan struktur, ya. Ketika manusia bersatu berkumpul, ya, bukan, ya, mengelompok seperti ini, tentu ini pasti akan ada crash, ya, karena mereka pasti memiliki kepentingan yang sama, keinginan yang sama. Maka di sini perlu diatur, ya, saya bilang tadi ada norma. Lah, ketika seperti ini baru kemudian ada yang menerapkan norma tadi, ada yang menegakkan norma tadi. Yang menegakkan itu yang kemudian diberi peran, roles, ya. Misalnya pemimpin suku, pemimpin kelompok, presiden, gubernur, ya, kayak gini, ya, atau komandan. Ini mereka akan menerapkan norma yang tadi itu. Barang siapa yang melanggar,
ya ditegakkan aturannya seperti apa, normanya yang tadi itu, ya. Maka di sini setiap manusia di dalam sebuah kelompok, ya pasti ada namanya rules, pasti. Ya, tidak ada manusia tidak punya role. Kecuali tadi saya bilang tadi, manusia itu sendiri, tidak berinteraksi. Kalau sendiri, ya itu ya mungkin tidak ada interaksi, mereka nggak punya role. Tapi ketika kalian berinteraksi dengan yang lain, punya role. Contoh yang sepele aja, kalian di rumah, kalian punya peran, yaitu sebagai anak misalnya ya, anak. Kemudian ada peran, ada ayah, ada peran sebagai ibu, ya. Mungkin ada di dalam keluarga itu, mungkin ada lagi, mungkin waktunya habis lagi. Wow, ya tinggal waktunya 10 menit lagi nih. Nanti kita nyambung lagi. Berarti enaknya pertemuan depan kita pakai Google Meet aja ya, supaya nggak kepotong-potong seperti ini ya. Bagaimana? Iya Pak, pakai Google Meet. Iya, Pak, pakai ternyata Google saya Meet aja, beri Pak. peringatan lagi nih. Tapi saya terus terang Ya. senang ya, tidurnya. Iya. Ya, ini terus saya dapat peringatan 10 menit lagi putus Iya, lagi nih. begitu. Wah, gak enak ini. Ya wes pakai ini ya. Nah, soalnya si siapa trainernya itu mungkin beli apa akun premium ini. Kecuali saya dapat dari kampus itu mungkin ya gak apa-apa. Ya wes lah, saya cuma mencoba apa yang diterapkan sama siapa namanya trainer. Oke, saya lanjutkan. Oke. Jadi setiap manusia pasti memiliki peran, ya. Bahkan kemudian, ya, peran itu harus dijalankan. Misalnya kalian sebagai anak ya harus taat sama orang tua. Orang tua minta kamu belajar gitu. Kalau misalnya nggak belajar, ini jelek, pasti kalian dimarahin. Peranmu berarti salahkan. Kamu berarti kamu nggak benar sebagai anak. Kamu tidak menjalankan peranmu gitu. Sebaliknya misalnya, Pak, ini harus bayar ini Pak untuk kegiatan ini ya, papamu mencarikan uang misalnya ya, ini contoh peran kecil ya, belum yang lain misalnya di kampus ya, kalian di sini di kelompok ini ada saya ya sebagai dosen, terus kemudian ada ketua kelas ya, bahkan nanti ada ketua kelompok ya, kayak gitu. Nah, ini juga memiliki peran ya, ketika kalian melanggar peran tadi ya kalian mungkin dapat konsekuensi ya. Saya misalnya dosen, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Kalian tidak mau misalnya, nggak ngerjakan tugas, ya konsekuensinya nggak dapat nilai. Ya gitu, jadi memiliki peran semua. Ya. Nah, tadi kemudian kelompok-kelompok tadi, kemudian menjadi grup tadi, kelompok ya, kelompok kecil bersatu di dalam kelompok yang lebih besar lagi, ya. Ini yang dinamakan sebagai struktur ya struktur ya. Ya, jadi contoh misalnya tadi itu, misalnya contoh sepele, bukan sepele ya, contoh aja supaya kalian paham di kampus misalnya ya, ada kelompok kecil ya, kelompok kecil misalnya kalian dengan saya di kelompok namanya sosiologi komunikasi ya, di kelas sebelah mungkin ada juga kelas sosiologi komunikasi kelas lain ya, di sebelah kelas sebelah mungkin ada mata kuliah lain, ini kelompok ya, ini sudah kelompok kecil kecil tadi gabung lagi, yaitu di kelompok di kampus ya. Baru di situ nanti ada apa? Rektor, ada di situ ada kelompok lagi mungkin kelompok keuangan, kelompok yang lain. Ini juga harus apa namanya berjalan. Nah ini kelompok kecil saling interaksi ya, saling berinteraksi. Misalnya contoh ketika misalnya absen kalian misalnya kurang ya, di kelompok yang lain yang bagian akademik BAK mungkin akan memperingatkan kalian ya. Wah, kamu ini loh ya nggak boleh ikut. Saya juga mungkin ditembusin, Pak Yusuf ini jangan disuruh ikut ini karena presensinya kurang misalnya seperti itu. Ini ada kelompok. Ini di dalam kampus ya. Kalau di masyarakat ya, misalnya ada kelompok ekonomi ya, ada kelompok keamanan ya. Misalnya di masyarakat, misalnya kalian butuh sesuatu, kalian ke pasar, itu kelompok ekonomi ya. Terus kemudian di kampung kalian kan butuh keamanan ya. Ada Satpam, ada Hansip, mungkin ada polisi, ya itu. Ya, nah dari sini kemudian kita lihat ternyata kelompok-kelompok tadi mau tidak mau ternyata memang ada perbedaan. Ini yang membuat kita benci ya, sampai nanti kita akan belajar lagi ya. Ternyata ada paham-paham, kemudian ada muncul.
Bagaimana seandainya di dunia ini tidak ada perbedaan, semuanya sama ya. Kayak lagunya siapa? Lagunya yang sering dikumandangkan kadang-kadang. Judulnya adalah apa? Dream ya. Lagunya siapa Dream itu? John Lennon ya. Nah, itu yang mengatakan seandainya semuanya manusia sama. Wah. Ya kalau semuanya sama ya mungkin nanti kalau sudah di akhirat. Sekarang masih berbeda ya. Kalian mungkin atau ada manusia yang kulitnya putih ya. Ini dari fisik loh ya, ada yang warna coklat, ada yang kuning, ada yang merah ya, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya blonde pirang, ada yang brunet agak kemerahan ya. Ada yang tinggi, ada yang yang pendek ya kayak gitu. Ini dari fisik loh ya, padahal nah, ternyata ketika memang tadi itu ketika kelompok-kelompok saat itu bersatu ternyata memang ya ternyata nggak ada kesamaan ya, jelas saja misalnya contoh ada ketua kelas ya, ada pemimpin, ada anak buah ya, ada mungkin pemimpin dibantu, ini berarti sudah ada kelas ini ya. Ya kalau ternyata sejak awal misalnya seseorang dipilih hanya supaya norma ini jalan, tapi kalau kemudian misalnya pemimpinnya ini sangat apa istilahnya lalim atau apa, dia hanya berkehendak berkepentingan ya mungkin ya jadinya mereka musuhan. Tapi ini jelas ya, ada kelas, ya ada ras, ya ras itu ya tapi ada yang kulitnya putih, kuning ya. Kemudian ada jenis kelamin, tetap ada yang ketidaksamaan. Ya, ketidaksamaan ini juga kita pelajari nanti ya. Nanti kita akan pelajari di dalam sosiologi. Nah kemudian di situnya yang saya bilang tadi kemudian ada institusi sosial ya. Tadi yang pola-pola tadi kelompok-kelompok tadi ada struktur. Dan struktur ini supaya jalan, ya mereka butuh struktur-struktur lagi di dalamnya. Ada struktur ekonomi, politik, pendidikan, ya, agama, ya, dan mungkin ya masih banyak lagi yang lain. Dan semuanya ini harus jalan. Kalau salah satu tidak jalan, ternyata apa yang terjadi? Gak jalan kan? Buktinya apa? Sekarang ini. Saya terus terang geleng-geleng ya mempelajari sosiologi ya. Wah, saya mempelajari ketika nerangkan yang tahun ini yaitu sekarang ini kalian dan kemarin ya. Betapa saya bisa bercerita dengan enak ya. Kalian bisa memahami ya sosiologi komunikasi karena kalian alamin sekarang. Ketika dulu sebelum ada pandemi kakak kelas kalian mungkin agak bingung. Kok bisa ya kayak gitu ya. Mungkin sudah saya ceritakan bisa ya, tapi sekarang kalian benar-benar merasakan bagaimana sebuah makhluk kecil yang bukan manusia, yang namanya apa? Virus ya, yang dinamakan sebagai COVID-19. Ada yang tahu singkatan COVID-19? Raise your hand. Ada yang tahu? Loh, sudah hampir setahun loh. Gak ada yang tahu singkatan COVID-19. Halo, raise your hand. Loh, kok diam semua? Raise your hand. Oh, Kemal, silakan Kemal. Kemal dulu, yang duluan. Apa Kemal? Kalau tulis di chat ya apa-apa. Silakan. Apa itu COVID-19? Kemal? Lah, agak kedengar suaranya. Chatting. Halo Pak. Iya, apa COVID-19? Ya, kok penyakit itu Pak? Nah, singkatan, aku minta singkatan. Oh, kepanjangannya tak Pak? Iki Pak, ngangcet Pak. Ya, betul sekali. Ya, betul Rosi itu. Rosi kok tadi nggak raise your hand, tapi benar jawabannya. Betul, ya. Jadi, COVID itu singkatan Coronavirus Disease ya, tahun 2019. Betul sekali. Wah, ini mengikuti, ya wajar lah. Tidak 1 tahun kita bertemu dengan corona ini. Ya, ini sesuatu yang kecil. Tapi apa yang terjadi? Semua sosial institusi nggak berfungsi semua dan saling ngefek semua. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Semuanya oke semuanya ya. Semuanya oke, tapi ternyata apa sekarang? Buyar semuanya, gak jalan semua. Ini saya kalau cerita sekarang mau enak ya. Contoh kita mulai dari misalnya corona ya, disuruh
misalnya pandemi, ya, sore disuruh menjaga jarak, suruh work from home di rumah seperti ini. Apa yang terjadi? Transportasi sudah mati. Ya, saya ingat sekali waktu awal-awal waktu saya ngajar setahun yang lalu sama sosiologi komunikasi. Para Gojek langsung gulung tikar. Saya tanyain ya nggak ada penumpang lagi Pak. Ya seperti ini sudah transportasi. Sekarang ketika para driver itu nggak punya penghasilan, padahal biasanya mereka butuh misalnya pulsa. Nah, pulsa kemakan juga ya. Terus kemudian dia biasanya beli makan nggak jadi beli makan. Oke. Saya lanjutkan. Jadi yang kita pelajari lagi lebih luas lagi ada namanya social institution. Ini menarik ya sebenarnya. Dan kita bisa memahami ternyata antar institusi, antar struktur ini ternyata saling berkaitan. Ini ternyata saya kadang-kadang nggak habis pikir bagaimana semuanya kok bisa tiba-tiba semuanya ambruk ya. Dan ternyata memang akibatnya ini luar biasa loh. Saya sudah semakin ketemu dengan banyak orang yang ya dalam tanda petik ya sudah terdampak ya. Ada yang kena PHK, ya ada yang berusahanya tutup ya kayak gitu ya. Kayak gitulah hampir seperti ini. Semua pasti termasuk saya, kalian mungkin juga ya sedikit banyak ya. Ya pasti terpengaruh ya. Nah ini ternyata ini satu struktur ini tidak bekerja, ternyata mempengaruhi struktur yang lain. Ya, ini kita benar-benar membuktikan ini. Kalau kalian misalnya jadi skripsi ini, kalau memang angkanya dengan sosiologi komunikasi, COVID ini bisa jadi apa? Nah, kemudian berikutnya dari struktur tadi itu, mereka itu semua mereka semua disamakan dengan namanya budaya. Ya. Budaya ini mereka sama ya. Di dalam struktur yang lebih besar mereka punya budaya yang sama. Nanti kita akan belajar apa itu budaya. Intinya budaya itu adalah buatan manusia. Buatan manusia itu ada dua, yang terlihat dan tidak terlihat. Ya, yang terlihat ya bisa kita pegang seperti senjata, ya, teknologi, ya termasuk juga tulisan itu yang terlihat. Yang tidak terlihat aturan, norma, ya bahasa bukan tulisan ya. Itu juga buatan manusia. Dan ternyata apa? Ini juga berbeda. Bahkan masalah yang sama, misalnya senjata tajam aja. Ternyata ya saya mempelajarinya ya di seluruh dunia, nggak usah seluruh Indonesia aja itu sudah berbeda ya. Di Madura senjata tajamnya celurit ya, bentuknya kayak gitu. Di Jawa Tengah senjata tajamnya keris ya, melengkung gitu ya. Kemudian di Jawa Barat senjata tajamnya namanya kujang ya. Ini di Jawa aja sudah berbeda ya. Di luar Pulau Jawa, di Sulawesi ada badik ya. Kemudian di Kalimantan ada mandau, di Sumatera ada rencong ya, kayak gitu. Ini sama-sama senjata tajam, tapi beda. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang budaya. Terakhir, yang menjadi kajian dari komunikasi adalah masyarakat. Jadi semuanya terkumpul di dalam masyarakat. Jadi yang kita pelajari pada dasarnya masyarakat ya. Jadi kembangan dari ilmu sosiologi itu sebenarnya banyak ya. Contoh saya dulu pernah belajar mata kuliahnya itu kemiskinan. Mata kuliah kemiskinan, belajar. Berarti kita belajar jadi orang miskin. Mempelajari kemiskinan gitu. Jadi hanya satu mata kuliah belajar satu semester. Ini padahal saya dulu bukan orang sosiologi, komunikasi ya. Apalagi yang anak sosiologi, ilmunya ya ke masyarakat. Contoh di masyarakat itu ada tadi bilang kemiskinan. Kemudian ada perkotaan, ada perdesaan ya. Kita belajar, saya dulu ngambil itu ada mata kuliah masyarakat perkotaan, ada masyarakat perdesaan. Kemudian ada komunikasi antar budaya, ada komunikasi pembangunan. Ini sudah berbeda-beda, tapi semuanya intinya di masyarakat itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini yang terakhir ya, materi saya yang terakhir untuk hari ini.
mikro dan VS makro. Kenapa kok ada istilah mikro VS makro? Coba kita lihat di sini ya. Di sini ada yang bagian kecil, self, ya. Kemudian ada bagian besar. Tentu society ini masuk di dalam self, ya. Self ini pasti ada di dalam society, ya. Karena ini gampangnya kalau lingkaran yang paling kecil intinya di dalam melebar. Jadi society itu dalam lingkungan ini. Jadi bisa saja society belum tentu culture belum tentu sosial. Tapi kalau self pasti interaction bisa sosial seperti itu. Ini berarti mikro. Yang makin ke sana itu berarti makro. Ini kecil, ini membesar, ya. Oke, kita lihat lagi, ya. Apa itu mikro dan makro? Nah, ini ada namanya mikrososiologi dan makrososiologi, ya. Mikrososiologi itu adalah mempelajari, ya, grup kecil yang berinteraksi, ya, yang mempengaruhi grup yang besar. Ya, grup yang kecil ini berinteraksi yang ternyata mempengaruhi terhadap grup yang lebih besar di dalam masyarakat. Ya, sebaliknya yang makro itu adalah grup yang besar, ya, akan mempengaruhi terhadap grup-grup kecil atau anggota-anggota di dalamnya. Kalau ini sih jelas ya. Kalau di mana grup besar pasti mempengaruhi grup yang kecil karena kita akan manut. Contoh misalnya grup besar itu Indonesia, grup kecil misalnya Surabaya. Ya, aturan yang ditetapkan oleh Indonesia pasti berlaku di Surabaya. Ya, pasti mempengaruhi ketika misalnya pemerintah menetapkan misalnya melalui Kementerian Pendidikan ya, belajar di rumah, daring, seluruh Indonesia termasuk Surabaya, ya terdampak kuliah daring. Betapa mungkin kalian rindu, rindu nggak kalian sama kampus? Rindu dengan kantin ya, rindu dengan perpustakaan, rindu dengan lab ya, rindu dengan apa itu? Rindu bertemu dengan teman-teman kalian ya, ini ternyata semuanya patuh ya. Sedangkan mikro ini grup yang kecil mempengaruhi grup yang besar. Grup kecil ini entah apapun dia melakukan sesuatu ternyata grup yang besar terpengaruh kayak gitu ya. Oke, sekarang terakhir kalian saya beri tugas ya. Ya, ini adalah tugas kelompok, ya. Ya, tugas kelompok yang pertama, kemarin kalian sudah, siapa yang belum punya kelompok? Semua sudah kelompok ya? Belum saya set ya, setelah ini saya set ya, nanti kalian pastikan siapa yang belum punya anggota kelompok atau yang mungkin double anggota kelompok ya. Ini tugas kalian pertama sebagai tugas kelompok ya. Tugas kalian adalah berkaitan dengan mikrososiologi melawan makrososiologi ya. Bentuk kelompok, kalian sudah membentuk kelompok ya, anggotanya maksimal 5 orang ya. Kemarin ada yang 6 orang, kelompoknya ketua kelas kalau nggak salah. Di dalam kelompok ini kalian sudah belajarlah, cobalah kalian belajar langsung menerapkan sosiologi ini. Saya yakin sudah melakukan ya, tapi ini lebih saya tekankan. Di dalam kelompok ini coba kalian melakukan peran ya. Coba tunjuk di situ siapa yang nanti akan jadi pemimpin dan juru bicaranya. Mungkin ada yang notulen dan yang mungkin ada yang melakukan riset ya. Ya. Jadi kalau mungkin misalnya ada peran yang lain silakan kalian tulis ya. Silakan ya. Nanti kalau kalian mau masukkan di dalam tugas kalian silakan juga ya. Siapa ketua, mungkin sekretaris atau riset atau pembuat PowerPoint atau apa ya. Tapi kalau saya sih kalau bisa itu hanya seperti kayak fungsi ya. Tapi pekerjaan itu dilakukan semua ya, jangan model bagi tugas ya. Kalau pengalaman kakak-kakak kelas lain yang dulu itu bagi tugas
jadinya nggak paham. Lah itu nggak berfungsi. Fungsi tugas kelompok ini kalian bekerja bareng, ya bekerja bareng, bukan bekerja sendiri-sendiri gitu loh ya. Kalau bekerja sendiri sama aja dengan tugas individu ya. Jadi ya namanya tugas kelompok, apalagi kalian sekarang meskipun daring ini kan kalian sudah biasa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, Zoom meeting ya, lakukanlah itu ya, melakukan diskusi seperti itu. Kayak kalian dulu yang melakukannya ya. Jadi diskusikan dengan kelompok ya. Kemudian hasil diskusi tadi tulis di dalam dokumen standar dan juga bikin PowerPoint-nya ya. Dikumpulkan di MyBrilliant. Kemudian tolong di pertemuan berikutnya nanti mungkin karena waktunya mungkin terbatas, saya nanti akan menunjuk ya beberapa kelompok yang presentasi ya. Tapi tetap PowerPoint itu tetap sebagai bagian dari penilaian ya. Presentasi adalah tambahan nilai ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang mau presentasi, tentu ada tambahan nilai ya. Seperti contoh tadi, kalau ada yang aktif itu berarti juga tambahan nilai ya. Tidak berarti yang tidak presentasi nggak dapat nilai, semua dapat nilai ya. Tetapi yang mau presentasi akan ada tambahan nilai. Kenapa? Karena waktunya terbatas, saya tidak mungkin saya minta kalian presentasi semua ya. Jadi mungkin cuma hanya 3 kelompok atau berapa maksimal ya. Apa tugasnya? Tugasnya ini ya, berkaitan dengan tadi itu. Ketika individu dengan individu saling berinteraksi, maka ada pesan yang saling ditukarkan satu sama lain. Ya, ini belajar di komunikasi ya. Salah satunya adalah pesan sosial budaya. Individu dengan masing-masing perbedaannya, saya, kalian, orang tua kalian, saudara kalian, mampu mentransmisikan nilai-nilai sosial dan budaya yang kita anut ya pada individu yang lain. Saya tinggal di orang tua di Meratang misalnya, saya tentu dapat nilai dan pola norma yang ditetapkan sama orang tua saya. Ketika saya jadi orang tua sekarang, saya juga menerapkan pola yang mungkin hampir sama dengan yang dulu diterapkan sama orang tua. Demikian juga mungkin anak saya. Ya, nah, tapi ini bisa ditransmisikan kepada orang lain ya, seperti saya dengan istri saya orang yang berbeda dulu, tapi ketika bersatu ya mungkin saling mentransmisikan, istri saya juga mentransmisikan, saya mentransmisikan, mungkin jadinya agak berbeda ya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul unsur-unsur perubahan sosial yang terjadi akibat pertukaran nilai-nilai tersebut ya. Kelompok satu berinteraksi, ternyata dari interaksi tadi itu ternyata ya mengakibatkan perubahan yang lain. Contohnya turis Amerika ya, pasang suami istri misalnya dari Amerika rekreasi yang cukup lama di Bali ya. Saya lihat ini banyak di daerah Ubud ya. Kebetulan dulu kantor saya itu di Ubud. Ya, dari Denpasar itu ke utara mungkin sekitar 1 jam mungkin ya, 1 jam jalannya kecil sempit berpelok-pelok gitu, lewat di lereng-lereng gitu, dan di situ tanahnya kayak pegunungan ya, bersiring ya, bertapak-tapak ya, naik turun berundak-undak gitu ya. Kebetulan kantor saya persis di belakangnya itu sungai, bagus sekali ya. Nah itu ketika kalau misalnya saya makan siang tuh sering melihat banyak orang bule ya, kayaknya tinggal di situ ya. Karena pakai naik sepeda, jalan kaki, kadang-kadang beli makanan itu apa? Makanan warung Tegal ya, maksudnya warung-warung gitu lah. Kalau dia di hotel kan ngapain cari makan di situ. Sedang saya kan memang di kantor ya, nggak ada yang masak ya makan di luar itu. Ya. Mereka tinggal di situ, ya. Kayak siapa itu pengarang buku yang jadi film itu, Eat, Pray and Love kalau nggak salah ya, ada seorang wanita yang tinggal di Bali kemudian lama terus kemudian nulis buku, cenderung mempelajari budaya Bali dan mungkin ya daerah lain kalau mereka sempat bahkan mampu berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. Ya, ini contohnya. Nah, sekarang buatlah analisa secara berkelompok mikrososiologi yang menjelaskan makrososiologi dan makrososiologi yang menjelaskan mikrososiologi. Ya, gampangannya kalian bisa menggunakan contoh ini ya, atau ini nggak usah digunakan, hanya sekedar contoh ya. Tapi kalian menggunakan contoh yang lain ya. Jadi ini saya ceritakan aja ya. Tadi saya bilang makrososiologi itu adalah yang besar mempengaruhi yang kecil, sedangkan mikro
yang kecil mempengaruhi yang besar. Ya, contoh di sini. Ya, turis Bali itu berarti sepasang suami istri itu mikro, ya, tinggal di Bali. Bali ada budaya di situ itu makro, ya. Ternyata apa yang terjadi? Si orang Bali tadi mempelajari budaya Bali, bahkan mungkin, nah ini ketika mempelajari budaya Bali, bahkan bahasa Bali dia yang besar tadi mempengaruhi yang kecil, ya jelas ya kalau ini ya. Ya. Sekarang bagaimana yang kecil tadi mempengaruhi yang besar? Ketika orang turis tadi itu semua sepasang istri tinggal di Bali, ya berinteraksi di sana, ya ternyata ketika sambil berinteraksi dia menularkan, ya misalnya contoh orang Bali kalau mandi misalnya di sungai, ya. Nah ini si bule bikin kamar mandi, misalnya kamar mandi umum. Nah ini ternyata kemudian mempengaruhi orang kelompok yang lebih besar tadi itu, mereka jadinya tidak mandi di sungai atau melakukan kegiatan MCK di sungai, tapi di kamar mandi. Bahkan mungkin yang mampu mereka bikin MCK sendiri di rumahnya masing-masing. Jadi mikro mempengaruhi makro. Ya, jadi tugas kalian carilah kasus seperti ini di mana mikrososiologi mempengaruhi makrososiologi dan makrososiologi mempengaruhi mikrososiologi. Ya, tugas kelompok kalian bikin dalam dokumen, terus kemudian bikin presentasinya, submit di dalam kelompok. Karena ini tugas kelompok, salah satu anggota submit, ya anggap saja yang kalian pilih ketua kelas tadi itu, yang itu aja ngumpulkan ya. Kasus yang kemarin itu kayaknya gak ada sebuah kelompok yang sepertinya ada yang nggak tahu siapa yang ngumpulkan. Ketika ada yang ngumpulkan ternyata merasa sudah dia yang ngumpulkan, ternyata ketika dia nggak ngumpulkan dia merasa semuanya ngumpulkan, padahal ya ini ya. Jadi nanti coba ketika misalnya ada ketua kelas ya, nanti kalian juga pantau apa benar ketua kelas mengumpulkan ya, jangan percaya aja. Saya cuma percaya sama sistem ya. Ketika di dalam sistem itu nggak mengumpulkan, berarti siapapun di dalam anggota kelompok itu memang tidak mengumpulkan ya. Nah ini sambil juga belajar kelompok, kalian bikin peran-peran tadi di dalam kelompok. Kalau memang ada waktu, saya minta nanti 1, 2, 3 grup yang nanti akan presentasi. Intinya di sini hari ini kita akan belajar, di sini saya akan nerangkan sebenarnya peran dari sosiologi komunikasi atau manfaat belajar sosiologi komunikasi, di mana kita belajar sosiologi komunikasi itu berkaitan dengan masyarakat, ya. Dan masyarakat itu salah satunya ada masyarakat besar, ada masyarakat kecil. Masyarakat kecil mempengaruhi masyarakat besar pasti mempengaruhi masyarakat kecil. Nah ini kalian cari contohnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan raise your hand kalau masih belum jelas. Ya Dan, silakan Dan. Berarti itu cuma mencari contohnya saja ya Pak? Yes, ya tentu ketika kamu contoh ya kamu jelaskan di mana proses mikrososiologi mempengaruhi makrososiologi, makrososiologi menjelaskan mikrososiologi. Kalau kamu mencari contohnya ya banyak ya, saya ini di dalam keluarga ini mikrososiologi, makrososiologi misalnya kampung ya, tapi apakah ya, contohnya yang mikrososiologi mempengaruhi makrososiologi, makrososiologi mikrososiologi ya. Jadi jelaskan juga di mana di situ bentuknya ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Minggu depan kita pakai Google Meet, saya set setelah ini Google Meet aja. Capek ya, sebenarnya nggak pengasal atau login lagi ya bisa ya ternyata. Kan enak ya sebenarnya kalau pakai Zoom ini kan kelihatan semua kan, kalau Meet kan nggak bisa kelihatan semua. Bener nggak? Enak mana sih sebenarnya Zoom sama Meet? Meet Pak. Google Meet. Google Meet. Soalnya langsung link Pak. Kalau ini kan masukin password begitu. Iya, Harus download dulu juga Pak. Terus kalau Google Meet itu nggak nge-zoom Pak. Kalau Zoom ini nge-zoom. Oh, manite. Ono sing ngerti cara ning HP tarik. Ya wes lah, saya kembali ke Google Meet. Bukan masalah apa-apa, saya terus terang dengan cara Zoom ini enak, bisa interaksi. Raise your hand apa gitu. Nanti apalagi kalian bisa presentasi. Google Meet juga bisa Pak, raise your hand Pak. Google Meet Pak. Sekarang ya?
Iya bisa. Iya bisa sudah Pak, dari artisan lama, Pak. tahunnya Pak. Ya. Fiturnya udah banyak Pak, Mit Pak. Oke, Iya wes, Pak. kita kembali Sekarang ke sudah bisa itu Pak, apa namanya, autopilot Pak, apa itu autopilot? pesawat Pak. Lah ya di autopilot di MIT itu apa? Oh enggak Pak, ada autopilot Pak di pesawat, maksudnya gitu Pak. Oh gitu. Ya wes, oke. Kita pakai Google Meet. Ada pertanyaan lagi masalah tugas? Pak, saya masih sudah bingung Pak sama tugas Ibu. Berarti kita diskusi gitu Pak. Kamu cari sebuah kasus di mana Ya. kelompok kecil mempengaruhi kelompok besar mempengaruhi kelompok kecil. Ya. Oh Contohnya ya. tadi itu saya memberi contoh sepasang suami istri dari Amerika, dia tinggal di Bali selama 6 bulan. Nah, waktunya habis lagi. Ya memang mau habis. Ya, tinggal 10 menit. Nah, ini terakhir ya. Nah, itu di mana ketika orang Bali tinggal di situ, dia dipengaruhi kelompok besar, yaitu terpaksa dia belajar norma Bali, belajar bahasa, belajar budaya. Tapi sebaliknya, dia mempengaruhi masyarakat di situ yang lebih besar, misalnya mandinya di kamar mandi, di toilet, bukan di sungai, misalnya seperti itu. Ya. Berarti kita itu mendiskusikan dua permasalahan tadi itu Pak, yang kelompok kecil mempengaruhi kelompok besar, yang kelompok besar mempengaruhi kelompok kecil. Terus Betul, dimasukin PPT kan ada buat laporan gitu Pak. Betul, ya. Kamu bikin dulu di doc standar, terus kalian bikin PowerPoint-nya. Nanti kalau misalnya saya minta kalian untuk presentasi, tentu jangan copy paste ya, maksudnya dari itu dikopikan di PowerPoint. Belajar bikin presentasi, artinya presentasi itu harusnya cuma poin-poin aja, nggak perlu di semua. Sehingga kesannya kalian membaca. Kalau membaca saya sudah di doc, artinya kalian cukup poin-poinnya dan kalian menjelaskan, memahamkannya. Itu nanti kalau memang ada kelompok yang mungkin secara acak atau mungkin ada yang berkenan atau mungkin ya saya tunjuk ya. Nah, tapi nggak banyak karena waktunya terbatas, kita masih kuliah, mungkin cuma 3. Tapi tetap PowerPoint itu kalian masukkan ya. Jadi PowerPoint itu nanti kalian PDF-kan juga ya. Jadi doc tadi sama pokoknya PDF-kan semua ya. Doc tadi PDF, PowerPoint di PDF, kemudian masukkan kemudian upload ya, ada 2 file yang terpisah. Ya, nggak usah di zip, nggak usah dijadikan 1 folder, langsung aja 2. Berarti nanti yang diupload 2 kayak gitu. Ya Theo, ya kok sudah ya, Pak sudah raise your hand. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, siapa yang belum presensi, yang ikut kuliah tapi belum presensi? Mungkin ada yang kayak Theo tapi agak malu-malu cerita itu, takut dibully sama teman. Kalau Theo kan memang anti bully, dibully santai aja. Gak punya malu Theo Pak, gak punya malu Pak. Dibully terus tapi gak punya malu Pak. Habis ini dibully. Urat malunya putus itu Pak Theo. Oh kan Pak, sudah dibully kan saya kan Pak. Sudah dibully Pak. Jadi cuek aja ya. Pak saya terlambat Pak, biar itu lo pokoknya yang penting selamat, presensi hadir lah. Mungkin ada yang malu ini. Alah, pertemuan kedua gak apa-apa setelah ini. Enggak, monggo. Silakan, mungkin saya bisa membantu lagi atau ketua kelas minta mungkin memperpanjang lagi presensi kayak gitu, nggak apa-apa wis. Nah, buat belajar, artinya saya ingin tahu apakah kesalahannya kayak Theo atau mungkin ada kesalahan lain sehingga yang lain bisa belajar ya. Seperti tadi saya bilang, saya juga mengalami masalah kayak kemarin, tak pikir kuliah pukul 2 ternyata pukul 1 karena saya set memang jam 2 ya, ternyata saya lihat lagi ternyata jam 1 baru semester ini berubah ya. Ini setelah itu saya set lagi di tik-tik saya tadi itu, insya Allah mungkin nggak akan. Makanya ini buat pelajaran untuk yang lain supaya tidak mengulang lagi. Mungkin di masalah kuliah, tapi kalau masalah yang lain di mana yang sesuatu yang nggak bisa dimaafkan, misalnya kalian harus ngelamar kerjaan ya, terus kemudian dipanggil kalian terlambat ya sudah, kalau terlambat ya nggak bisa hadir, padahal itu mungkin sebuah perusahaan yang sudah kalian impi-impikan sejak dulu dan sia-sia, baru mungkin buka lagi kapan lagi gitu ya, dan belum tentu posisi yang kalian inginkan. Jadi kalau saya prinsipnya dalam hidup itu kesempatan itu cuma mungkin datangnya 1 kali, maka ketika ada kesempatan kita gunakan secara maksimal, karena belum tentu kesempatan itu datang lagi. Contoh misalnya sepele, bukan sepele sih. Waktu saya ada teman yang beritahu, "Sup, ini SCTV buka lowongan." Ya, saya pada waktu itu nggak berniat karena saya sudah lulus ujian skripsi tapi belum wisuda.
Ini kebetulan teman akrab sudah kerja di sana. Saya kepinginnya ketika itu putus karena kuliah sudah capek ya. Saya kepinginnya baru ngelamar nanti ketika wisuda gitu loh. Wisuda mikirnya nanti setelah wisuda baru. Sekarang ini santai, kepingin istirahat, nggak ada, sudah selesai sekolah tapi masih belum dianggap selesai gitu. Lah, teman ini dorong terus gitu loh. Akhirnya ya ini mungkin pada waktu belum punya prinsip kesempatan itu datang sekali. Akhirnya karena teman saya itu mendesak ya, memang teman baik ya, teman kuliah dulu tapi beda prodi. Akhirnya karena saya sungkan aja karena dia mendesak, akhirnya saya kirim surat lamaran. Kemudian akhirnya diproses, akhirnya diterima. Baru kalau saya tahu bahwa setelah itu ada kejadian namanya krisis moneter, di mana perusahaan ini nggak membuka karyawan lagi. Jadi sampai saya keluar dari SCTV setahun 3 tahun ya. Coba seandainya saya tidak menerima, saya mungkin ya bukan ya memang tetap memang sudah ditakdirkan. Tapi bayangkan kalau misalnya enggak, SCTV setelah itu enggak buka lowongan lagi. Ya, apa yang terjadi? Ya saya enggak, padahal cita-cita saya dulu, saya yang kerja di perusahaan biro iklan atau saya kerja di perusahaan TV. Dan ternyata setelah lulus, saya kerja keduanya. Saya kerja di perusahaan biro iklan itu milik internal, yaitu milik TV media. Kakak kelas saya nggak ada yang kerja di televisi, kakak kelas saya nggak ada yang kerja di biro iklan, saya yang pertama kerja di biro iklan, kayak kerja pertama di biro TV. Kayak begitu teman-teman. Jadi kesempatan seperti ini ya, makanya ini mungkin kalau kuliah mungkin ya masih ada kesempatan, yang lain mungkin nggak ada kesempatan yang lain. Oke, kalau nggak ada lagi saya sudahin. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Pak. Nah, kalau nggak ada kita akhirin ya perkuliahan siang ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Yusuf. sama-sama. Jangan lupa tugasnya. Makasih Pak.